secara analoginya seperti itu ya. Nah pada istilahnya gini, mendekati yang akan terjadi nanti. Jadi ibarat itu bumi itu dimandiin ya gitu. Yang mandiin apa? Ya air samudra. Air samudra kan sifatnya penetralisir, neutron kandungannya ya. Makanya setiap kejadian Mas Rahayu, Rahayu, Om Swastiastu. selamat pagi. Selamat pagi. Melek lagi. Melekan wayangan nih Mas. Untuk mengawali pertemuan pagi hari ini Mas, ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan ke Mas Tinus. Manusia dilahirkan dan diciptakan oleh Tuhan itu kan sudah ada kodratnya masing-masing. Jadi rezeki, jodoh, pati itu kan semuanya kan ada di tangan Tuhan, rahasia Tuhan. Untuk apa manusia menciptakan Tuhan menciptakan manusia dan hidup di dunia? Terus tujuan hidup sendiri itu untuk apa, dan apa arti dari hidup itu sendiri Mas? Monggo. Nah gitu ya. Pertama saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, Rahayu, Om Swastiastu. Untuk pertanyaan masalah ini babakan urip ya gitu. Oh gimana? Ya kenapa ya, sebenarnya hidup kita sendiri mungkin caranya akeh. Sebenarnya hidup kita tuh sendiri, cuman temannya banyak ya kan. Misalkan ini kita hidup satu rumah ya kan? Punya nasib berbeda-beda ya. Apa enak wong ayo untuk rezeki bareng-bareng kan gak mungkin. Anak wong jenenge wong mati kencan gak ono teman. Iya pasti kan sendiri-sendiri ya kan. Menungso wina mangudi berbawa sesa ono ing astane Gusti ya kan. Jadi kita juga diberikan hak untuk berusaha. Dan untuk siapa ya? Untuk diri kita sendiri. Jangan dalam arti berserah berpasrah itu dalam arti kita tidak melakukan apa-apa. Kita juga melakukan apa-apa dalam arti apapun yang akan terjadi kita serahkan pada Sang Maha Pencipta ya kan. Bahwa tujuannya apa hidup ini sebenarnya? Itu pengabdian. Pengabdian kepada siapa? Kepada Sang Maha Pencipta. Kan gitu tujuan yang sebenarnya secara hakiki loh ya kan. Kalau masalah sebenarnya masalah kehidupan itu kan apa ya namanya, dibilang sampingan atau apa ya, jadi patut-patut urip untuk bertahan hidup sebenarnya. Kayak kita makan ya kan, bekerja itu hanya untuk sambenane urip, jadi sampingan dari kehidupan ini biar kita bisa bertahan hidup kan ngono. Tapi yang terjadi antara murka, hasrat dan keinginan nafsu dunia merajalela. Sekarang yang menjadi faktor utama kehancuran dunia apa? Karsa kan. Seharusnya karsa itu digunakan untuk mencukupi kehidupan kita, biar kita tidak kelaparan, butuh makan, karena kita punya raga ya kan. Kalau di kehidupan, makanya raga itu sifatnya tidak abadi, sifatnya yang materi itu kan tidak abadi. Kalau yang non materi sifatnya abadi. Yang non materi nggak usah makan aja nggak lapar ya kan. Kita butuh energi karena terbentuk dari 4 unsur alam. Jadi
Ya makanya namanya nasib, jodoh, ya kita berusaha. Dalam arti berserah itu entah apapun yang terjadi, apapun yang keterima banyak ataupun sedikit, ya kita terima. Karena apa? Yang namanya kehidupan itu menghindari sifat sambat, nelongso, ngeresulo. Nah itu loh. Ya. Akhirnya apa? Rasa bersyukur kita nggak ada. Yaitu seperti yang saya bilang itu, ujian hidup itu ada dua, cobaan dan godaan. Ya, betul. Kalau dikai cobaan, Rasulullah sambat, akhirnya ujung-ujungnya nggak bersyukur kan? Ya. Kalau diberikan godaan, dikai rezeki 50.000 kurang, kayak 1.000, dikai turah 1.000 kurang meneh, dikai turah 200.000 kurang meneh. Ya begitulah manusia. Akhirnya apa? Lari dari hakikat pengabdian kita. Kenapa kita dihidupkan di bumi ini, kan gitu loh. Terus dikai mangan kurang. Kalau kita bisa menyadari ketika kita minum air nih, wah rasanya air itu enak sekali, ini dari mana? Dari alam, ya kan? Kita menghirup udara itu dari alam, ya kan? Kita mandi, kalau mandi itu kita juga harus merasakan airnya ketika berguyur, itu mengandung energi. Kalau kita menyadari loh, itu pengaruh. Jangan asal mandi biur gitu. Ketika kita mandi, kita rasakan air itu telah mengucuri tubuh kita. Itu akan menambahkan energi. Jadi pikiran kita yang terkonek dengan energi air ini yang mengguyuri tubuh kita, akhirnya bangkitnya energi. Itu bagian dari spirit. Boleh ya, perkara mandi itu. Ya, mobil ini dirasaki, aku ini mobil banyu. Nah itu, nah wong Jawa iki ngono kuwi. Iki patuto sing dintal apa iki wis digagas kan ngono lho. Iya kan? Nah, kadang-kadang manusia itu kehilangan itu. Ngomong alam ki arep ngomong ki ngono ki, Mas. Kalau kita sudah menyatu dengan alam, kita merasakan apa yang alam rasakan. Hukum balik gitu Mas. Enggak, ketika kita dekat dengan alam, beratnya, pahit dan sakitnya alam kita juga ikut merasakan. Alam ingin berbicara apa, kita juga ingin berbicara seperti apa yang harusnya alam bicarakan. Cuman kan alam berbicaranya dengan bahasa kejadian dan kisah kan. Nah cuman kadang-kadang itu ya kok dikei banyu kelingan, dikasih ujian bencana we orang nggak inget kok gitu loh. Kan sepele. Iya kan? Kita minum dengan air, mandi dengan air aja nggak kita sadari, apalagi bencana. Gitu kan. Mas, kita kembali ke tema awal tentang kehidupan. Kadang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang berstatement bahwa wis pasrah wae karo sing kuwasa. Lah bagaimana Mas terus menyikapi dengan statement tersebut? Hidup ini berproses, ya kan. Ibaratnya gini, main proses, God produce proses kan gitu kan. Jadi yaitu tadi saya seperti bilang, manusia berhak untuk berusaha, Tuhan yang menentukan, ya kan. Dan tergantung apa yang kita berikan, alam itu akan memberikan apa yang kita berikan. Saya ulangi lagi ya, alam akan memberikan apa yang telah kita berikan pada alam. Jadi yang kita berikan apa? Kasih sayang. Balik nih kasih simpan ya teman. Iya kan? Kita menyadari keberadaan alam ketika kita mandi. Karena apa? Punya rasa kasih dengan air. Karena air itu pun juga mengasihi kita. Keluar dari perut bumi melalui sumber air, ya kan? Diulangi banyu ado-ado teko ngisor lemah loh. Gampangane kan ngono. Iya kan? Kita tinggal menancapkan zaman sekarang kita tinggal menancapkan tabung aja sudah keluar air.
Tuhan itu gak maha murah kan gitu. Kurang apa kan gitu. Yang diberi itu tidak ingat gitu kan. Apa kelingan kita bikin sumur nih ya kan, apakah pernah kita mengagungkan kuasa Tuhan begitu luar biasa ya kan. Kuwi wae lali kan, menungso iki dunung lali luput lan apes ya kan. Kalau nggak lupa luput, kalau enggak ya apes, itu menungso. Makanya fungsinya kita meningkatkan tingkat kesadaran diri kita biar kita mawas diri ya, fungsinya mawas diri kan gitu kan. Mawas diri itu ibaratnya itu kita merasakan atau ngrumangsani nek wong Jawa keberadaan alam itu sendiri. Jadi kan manusia sekarang itu inginnya instan, nggak mau berproses kan? Karena apa? Berprosesnya hanya dilarikan atau diarahkan pada hal yang sifatnya keduniawian ya. Tapi untuk hal yang sifatnya pada ketuhanan kayaknya itu sesuatu hal yang aneh buat orang sekarang itu untuk mengenal Tuhan. Kan lucu kan, sama aja kan kita sudah melupakan asal usul kita ya kan. Kita berbicara tentang penyatuan dengan alam. Manusia jika mau hidupnya selamat itu harus bisa menyatu dengan alam. Seberapa besar efek bagi manusia jika manusia tersebut melupakan dan bahkan tidak menyatu dengan alam? Itu tadi seperti yang saya bilang dulu ya kan, ibaratnya ini sepeda pancal ontel itu ini ada catnya ya, iya kan. Ketika dia berjalan di lelumpuran kan kotor nih ya kan. Lah cat ini kan juga termasuk bagian dari luar dari rangka sepeda ya kan, tapi kan sudah melekat ya kan. Iya. Dan yang kotoran yang sisa-sisa lelumpuran ini kalau kena air pasti hilang lah. Tapi catnya kan enggak. Betul. Karena apa? Catnya sudah melekat pada rangka sepeda itu tadi. Dan secara analoginya seperti itu. Ya. Nah, pada istilahnya gini mendekati yang akan terjadi nanti. Jadi ibarat itu bumi itu dimandiin. Ya gitu. Yang mandiin apa? Ya air samudra. Air samudra kan sifatnya penetralisir, neutron kandungannya ya. Makanya setiap kejadian di akhir zaman selalu diakhiri dengan bencana yang sifatnya air samudra yang mengguyuri permukaan bumi, itu selalu. Dan mana orang yang bisa mendekatkan diri dengan alam ya nggak, istilahnya nggak kena. Ibaratnya cokro panggilingan. Cokro itu adalah roda yang selalu berputar dan berulang-ulang, roda waktu. Panggilingan ya kita yang namanya penggilingan ya kita akan tertindas nantinya. Ibaratnya paridaya gabat diteri ya kan, mencari bibit yang sepantasnya untuk dilanjutkan pada kehidupan selanjutnya. Kalau kita tidak bisa pantas untuk pada kehidupan selanjutnya ya sudah, ibaratnya akhir kuburan kalau lemah itu. Nah sebelum hal itu terjadi, kenapa dengan adanya bencana ini bencana itu berkali-kali bertubi-tubi nggak berhenti-henti? Sebenarnya itu secara nggak langsung alam itu mengingatkan tentang ilingo wiwai jik podo abot mikir kadunyan wedine ora iso urip kan gitu. Belum nanti sesuatu keinginan yang selalu membelenggu keinginan kita, ingin di rumah, pengen di mobil, pengen itu, seakan-akan itu hidup itu akan baik-baik aja dengan kehidupan dunianya, tapi alam berkehendak lain ya kan. Makanya hakikat untuk mencintai alam atau bisa menyatukan dengan alam itu, alam akan memberikan apa yang sudah kita berikan. Begitu juga sebaliknya,
Alam pasti memberi pada kita, tapi kita belum tentu memberi pada alam. Bicara alam nggak pernah, ibaratnya ini bumi mau diinjak-injak, ya kan, mau dihina, mau diludahi, masih tetap memberikan yang terbaik buat segala makhluk yang ada di permukaan bumi. Kadang-kadang zaman saiki ya emang kehidupan dunia itu sangat menggiurkan ya, karena serba dienakkan itu tadi, terus lali. Zaman namanya orang kalau sudah dienakkan kan lupa ya Mas, biasanya kan seperti itu. Orang kalau sudah enak kan lupa. Tuh. Iya. Loh, kita itu kurang dienakkan apa di bumi ini? Nah dipikir iso nyandang, iso duwe omah, iso tuku iso turun ning kasur. Bayangkan lulur kita dulu, apa nek kasur turunin ning galer. Ya kan? Ibaratnya lulur kita itu memperjuangkan biar anak cucu kita itu nanti kelak hidup mendapatkan hidup yang layak. Tapi sekarang setelah cucu-cucunya mendapatkan kelayakannya, apa yaudah kelingan karo leluhur? Kan enggak kan? Iya toh. Ini hal-hal sepele yang setiap hari kita lakukan dan kita sadari. Akhirnya apa? Kita kelihatannya karmamu sedikit, lama-lama menjadi gunung. Nah itu yang kita waspadai adalah kesalahan-kesalahan diri kita yang tidak kita sadari, walaupun itu sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Ya wes akan kembali, itu akan kesulitan. Padahal ya itu makanya zaman dulu diberikan ajaran Sastro Sindro Hayuniha Pangurwating Diyu, biar apa manusia biar selalu ingat pada alamnya, biar selalu ingat pada Tuhannya, untuk kembali pada Tuhannya, biar mengenal asal usulnya, ya gitu kan. Dianalogikan gampangannya, kita berangkat hidup itu seperti kita pergi ke pasar, ya kan. Kita berangkat dari rumah, ya kan, kita ke pasar yang di tempat. Kenapa saya analogikan pasar? Karena pasar itu beraneka ragam. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang macam-macam, ya kan. Di dalam kehidupan pasar itu kita bertransaksi dalam kehidupan yang sifatnya tukar menukar, jual beli. Dan kita nggak lama-lama ke pasar, akhirnya kembali ke rumah. Analoginya hidup itu seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Kita dari rumah pergi ke pasar, nggak lama-lama ke pasar pergi ke rumah lagi. Itu pun kalau itu ingat sama rumahnya, nenek kesasar dan gitu. Makanya kita harus tahu kita harus tahu di mana kita harus kembali dan harus bagaimana, harus lewat mana. Makanya kan kudu ngerti asal usul. Kalau kita nggak mau, kita berangkat tapi kita tidak mengenal asal usul, kita akan kembali, kita sudah nggak tahu jalan. Ya dengan mengingat asal usul ya kita ya harus tahu diri, yaitu tadi dengan pendekatan diri kita dengan alam, harus mempunyai jiwa yang penuh kasih sayang.